Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur malam hari ini kami seperti Jumat-Jumat yang lalu, kami sangat merindukan Engkau berbicara kepada kami. Kami sangat rindu Engkau membukakan pewahyuan lebih lagi atas firman-firman-Mu sehingga kami mengalami Engkau lebih dalam lagi. Bapak di surga, sebentar kami mau belajar kebenaran firman-Mu, kami juga mau mendengarkan kesaksian dari saudara kami, Pak Andi Wibowo. Tuhan, Engkau mengurapi setiap kami, berkati setiap koneksi internet, semuanya baik, dan tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Tidak ada kuasa kegelapan yang hendak mencuri kebenaran firman Tuhan. Ambil alih Roh Kudus. Kami percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing, membukakan kepada kami pemahaman, pewahyuan lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Ya, di tengah-tengah kita sudah ada Pak Andi. Shalom Pak Andi, beliau ini anggota KKS sudah lama ya, tetapi jarang jarang komen. Silakan Pak Andi, saya juga sudah ingin mendengar kesaksiannya. Monggo silakan. Terima kasih Bu Ana. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya mau men-sharingkan kebaikan Tuhan yang saya alami beberapa waktu yang lalu. Jadi kami ada membeli sebidang tanah di salah satu kota di Jawa Tengah. Kemudian karena tanah itu untuk usaha, maka kami harus mengambil keputusan untuk mencari air di tempat usaha kami. Lalu kami ketemu dengan tukang sumur yang cukup punya nama di daerah kami itu. Lalu tukang sumur itu mengatakan bahwa di tempat kami ini ada air, kurang lebih sekitar paling 40-an meter gitu, airnya sudah cukup besar. Lalu saya bertanya kepada tukang sumur itu, perlu nggak kita tentukan titiknya supaya pada saat pengeboran itu kita nggak gagal. Karena kan untuk 40 meter itu bukan yang nggak dalam, tapi juga nggak terlalu pendek gitu. Dia bilang nggak usah, mau di titik mana aja, kita ambil pengeborannya di situ. Lalu pengeboran dimulai di dalam satu titik yang kita sudah sepakatin. Pengeboran awal-awalnya cukup lancar, tetapi di tengah perjalanan itu kita temukan batu-batu yang cukup besar, Bapak Ibu, dan batu itu cukup keras. Di dalam pengeboran itu, orang sumur kami berkata bahwa mata bor yang digunakan itu, menurut mereka itu menghabiskan beberapa mata bor, walaupun pengeborannya belum terlalu dalam, Bapak Ibu. Lalu setelah pengeboran sekitar 45 meter, tukang sumur itu berkata, kita coba untuk pengetesan pumping test waternya itu. Dan dengan percaya diri dia berkata, airnya pasti ada, Bapak Ibu. Lalu pada saat saya panggil persewaan untuk genset untuk melakukan eh, listriknya di dalam pompa air itu, yang keluar bukannya air, tetapi lumpur, Bapak Ibu. Dan itu cuma bertahan sekejap aja, kemudian nggak bisa lagi dipompa. Dan kita semua cukup kecewa dengan hasil yang ada. Mereka berkata bahwa, Pak, kita coba pengeboran lebih dalam lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Di dalam pengeboran yang selanjutnya itu, kadang 2 hari itu kita cuma mendapatkan sekitar setengah meter, Bapak Ibu. Karena tadi batunya cukup keras, Bapak Ibu. Dan di dalam pengeboran yang berikutnya itu, kita menemukan ada rongga yang cukup besar di dalam bidang yang kami bor itu. Dan diperlukan sekitar 2 mobil, yaitu sekam dan lempung, untuk mengisi supaya eh, dinding-dinding yang di dalam yang rongga itu tidak turun tanahnya. Jadi kita isi dulu. Setelah itu berjalan sekitar 50-an meter lebih, tukang sumurnya berkata, coba Pak, kita tes lagi. Kita panggil persewaan genset yang kedua kalinya, Bapak Ibu. Dan di dalam percobaan yang kedua itu, dengan percaya diri, kami yakin bahwa ini ada airnya, ternyata malah nggak keluar sama sekali, Bapak Ibu, tapi kering gitu. Lalu saya sempat berpikir, apa saya ini salah gitu pengambilan titiknya itu. Lalu kami ada ngobrol dengan keluarga saya yang di Jawa Tengah. Kami panggil tukang sumur, Bapak Ibu. Tukang sumur, tapi ini bukan yang
geolistrik yang biasa dipakai itu ya. Jadi kita pakai yang sistem manual seperti kayak kawat gitu Bapak Ibu, kanan kiri gitu. Tapi saya cukup kenal orang ini karena kami ada sebidang tanah di satu kota itu sudah berhasil dibor sumurnya 2 kali oleh Bapak ini. Dan juga saya punya saudara di salah satu daerah yang terkenal airnya susah. Bahkan kami juga sudah panggil orang geolistrik juga gagal, tapi orang ini berhasil si Bapak ini. Kemudian saya ajak ya waktu yang dijanjikan itu si Bapak untuk datang ke lokasi kami. Dan saya cukup kaget Bapak Ibu, waktu Bapak ini periksa lubang sumur yang kita sudah gali itu, Bapaknya berkata, mau dibur sampai berapa dalam pun tidak akan muncul keluar air karena tidak ada jalur air di dalamnya itu. Lalu dia tentukan bahwa yang ada jalur airnya itu ada di tengah posisi tanah kami itu, Bapak Ibu. Lalu di situ terjadi argumen kalau di tengah otomatis kan saya punya bangunan kan kena sumurnya itu. Sedangkan saya berharap bahwa sumur itu tidak ada di tengah-tengah karena saya perlu untuk keluar masuk kontainer Bapak Ibu. Jadi saya nggak mau terganggu istilahnya sumurnya seperti itu. Tetap dia berkata nggak bisa Pak, yang ada airnya cuma ada di jalur tengah. Jadi air itu mengalir dari depan ke belakang, cuma satu lajur, kira-kira sekitar 1 sampai 1 meter lebih sedikit Bapak Ibu. Dia berkata bahwa yang ada air di situ, yang lainnya nggak mungkin ada air. Lalu tukang sumur yang ngebor di tempat saya itu bilang, kayaknya dia juga sudah mulai pesimis karena pada saat pemanggilan ahli sumur itu dia juga ada di tempat gitu Bapak Ibu. Lalu dia berkata, ya ya udah Pak, kalau memang ini nggak ada air, ya udah kita pindah. Tapi saya minta sekali lagi Pak, kita panggil sewa genset sekali lagi. Walaupun saya nggak yakin kalau ini keluar airnya, tapi saya coba Pak, sekali lagi, saya dalamkan lagi. Dan dia ngebur sekitar 3-4 hari juga kedalaman paling sekitar 2 meter Bapak Ibu. Karena memang keras sekali susunan batu yang ada di uh, tempat yang kita bor itu di kedalaman sekitar 60 meteran itu. Lalu sekitar kedalaman 60 meter lebih sedikit Bapak Ibu, kita melakukan pumping test untuk yang ketiga kalinya Bapak Ibu. Di situ kami nggak terlalu berharap banyak Bapak Ibu, karena saya sudah kenal yang saya panggil dari Semarang itu bilang nggak mungkin ada air. Sedangkan saya tahu bahwa di Semarang ini, kalau Bapak Ibu tahu ada namanya Hotel Padma Bapak Ibu, di Hotel Padma itu juga pakai ini Bapak untuk ngambil air tanah di tempat itu, karena kedalamannya di atas 100 meter lebih gitu. Lalu saya kenal dia juga banyak di industri, di pabrik-pabrik, rumah sakit Elizabeth juga pakai itu Bapak yang pakai menggunakan peralatan sederhana tadi Bapak Ibu. Lalu saya percaya sama Tuhan, Tuhan kalau Engkau sudah berikan saya tanah ini, saya percaya Bapak bahwa Tuhan itu menuntun langkah demi langkah di dalam saya mengambil keputusan. Saya percaya Tuhan, kalau tanah yang saya beli ini nggak mungkin salah. Karena tanah yang saya beli itu, saya bergumul cukup lama Bapak Ibu untuk mendapatkan tanah itu. Lalu di hari yang kita sepakatin bersama itu, kami mencoba pengeborannya sekali lagi. Dan saya melihat pekerjaan tangan Tuhan ini, istilahnya orang sekitar orang-orang tukang sumur itu ngomong itu nggak mungkin mujizat gitu. Air dipompa pertama kali jernih sekali Bapak Ibu. Biasanya air itu kan keruh dulu, dipompa, lalu dia menjadi jernih. Tapi di situ saya ngelihat kok aneh, saya bilang gitu. Pikiran saya, apa mungkin ini cuma ada endapan air yang mungkin kita ambil sekejap lalu kemudian habis. Tukang sumur berkata, Pak, coba Pak, ini ada pipa peralon. Bapak dengerin, pakai pipa itu masukin di dekat lubangnya itu. Di situ saya dengar sendiri, pakai telinga saya itu seperti kayak bukan gemericik air dari atas turun ke bawah, tetapi saya ngelihat seperti air mengalir, tapi sayup-sayup Bapak Ibu. Sepertinya kayak ada arus, tapi dari bawah gitu. Sesuatu yang bagi saya nggak mungkin gitu loh. Ini kok aneh suaranya seperti itu. Saya bilang sama bapaknya, Pak, coba Pak, di gensetnya jangan mati, coba kita 3 jam. 3 jam nggak mati Bapak Ibu. Kemudian 6 jam.
Tapi di pikiran saya, jangan sampai saya salah, karena untuk pengeboran itu kan biayanya tidak murah, Bapak Ibu, untuk yang tukang sumurnya itu. Saya bilang, coba Pak, saya minta 24 jam. Besok saya kembali lagi ke lapangan, tapi jangan dimatikan gensetnya, saya bilang gitu. Dan saya ngelihat pekerjaan Tuhan itu ajaib, Bapak Ibu. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Sekitar 20 jam itu saya lihat itu tidak putus sama sekali. Airnya bening banget gitu. Di situ saya belajar, Bapak Ibu, bahwa di tempat lokasi yang tempat kami punya itu ada satu orang yang saya kenal, tetangga saya depan itu mempunyai 4 bidang tanah yang dibikin untuk industri plastik atau pabrik plastik lah istilahnya seperti itu. Dia bilang 4 tanah yang terakhir yang keempat dia beli itu tidak ada air sama sekali. Dia sudah panggil tukang sumur dari beberapa tempat untuk coba beberapa titik untuk dibor. Itu nggak ada airnya. Bahkan di tetangga saya, nggak terlalu jauh dari saya, itu ada uh, tempat pemotongan untuk ayam punyanya grupnya Jatva Bapak Ibu. Di situ dia juga bilang airnya susah sekali gitu. Tapi saya melihat bahwa pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Di saat orang yang saya percaya dan saya yakini itu orang itu ialah orang yang punya kredibilitas yang saya tahu memang ada hasilnya, itu mengatakan bahwa apa yang kami lakukan pengeboran itu tidak akan pernah keluar air. Bahkan yang ngebor sendiri yang tadinya pede, percaya diri sekali itu, setelah melihat 2 kali pengetesan air itu tidak keluar air, orang itu juga jadi ragu, Bapak Ibu. Lalu di situ saya percaya bahwa apa yang menjadi vonis orang, apa yang menjadi kata orang itu, belum tentu itu menjadi final keputusan Tuhan. Kadang pekerjaan Tuhan itu dinyatakan di last minute, Bapak Ibu. Kalau misalnya saya last minute itu, saya percaya kepada orang yang saya panggil itu, saya katakan, Pak, udah Pak, selesai. Kita pindah pengeboran yang di sana. Kemungkinan ceritanya jadi lain, Bapak Ibu. Kalaupun yang di tengah itu ada air, kan karena orang itu sudah tentukan gitu loh, ada airnya gitu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan mengajarkan kepada saya hal sepele, hal kecil, bahwa saya harus mempercayai Tuhan, bahwa kadang kala untuk vonis apa yang dikatakan orang ahli itu belum tentu sama dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan saya percaya itu. Dan saya di dalam hari-hari saya untuk lokasi tanah ini sekarang lagi tahap pembangunan, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa saya mengandalkan Tuhan, benar-benar mengandalkan Tuhan. Saya hanya butuh kemurahan Tuhan, baik itu masalah perizinan, baik itu masalah juga kontraktor atau tenaga kontraktor itu, Bapak Ibu. Karena saya ngerti bahwa hari-hari ini itu banyak sekali orang-orang yang kadangkala hal yang mudah, tapi mereka buat menjadi sedikit panjang urusannya, sehingga kami harus mengeluarkan dana ekstra untuk masalah perizinan ini, Bapak Ibu. Tapi saya percaya, saya melihat step demi step, tuntunan demi tuntunan itu Tuhan sudah tunjukkan kepada saya, bahwa saya percaya dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan saya percaya di dalam Lukas 1:37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian Bapak Ibu kesaksian saya. Kiranya ini hal kecil mungkin bagi sebagian banyak orang, tetapi saya percaya melalui peristiwa kecil yang saya alami ini, saya melihat pekerjaan Tuhan, saya benar-benar mengalami Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima Ajaib, kasih, Bu Ana. ajaib ya. Satu firman yang muncul adalah Maleakhi 3 ayat 17 sampai 18 itu Pak Andi ya. Mereka yang menjadi milik kesayanganku sendiri, milik kesayangannya Tuhan, Pak Andi, engkau milik kesayangannya Tuhan. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sejak dari awal saya berjumpa dengan Pak Andi, saya melihat kemurahan Tuhan ada padamu.
saya melihat keuletanmu, saya melihat ketulusan hatimu, saya melihat struggle-mu luar biasa. Teruslah berjalan dengan Tuhan dan engkau sudah menemukan Taman Eden itu, tinggal mengelola, tinggal ya mengelolanya, memanagenya untuk kemuliaan Tuhan dan pasti untuk kesejahteraan banyak orang. Amin. Terima kasih Bu Ana. Iya, masih terus Pak Andi ya. Oke, nanti suatu saat kalau sudah mulai berdiri, pasti akan memberkati banyak orang ya Pak Andi, Amin Ibu. pabriknya. Amin. Amin. Oke, thank you. Ya, siap semua dengan catatannya. Jadi untuk yang pelaku bisnis ya, untuk teman-teman yang saat ini sedang melakukan bisnis, apapun itu, memang kondisinya tidak baik di luar sana. Tetapi percayalah bahwa anak-anak Tuhan mendapatkan perbedaan. Ya, dunia boleh bergoncang, tetapi khusus untuk anak-anak Tuhan, engkau sudah tinggal di dalam Taman Eden, semuanya akan baik-baik saja. Tuhan sudah sediakan. Yuk kita hari ini akan belajar mengapa aku tidak mengalami Taman Eden yang disediakan Bapa. Ya, uh, sebetulnya saya masih mau mengkomeni apa yang dialami Pak Andi ya. Apa yang dialami di Pak Andi ini banyak sekali Tuhan bukakan hikmat ya. Salah satunya adalah engkau terhubung dengan sumber air, sang sumber air hidup. Nah, itu sudah keren banget. Jadi pastikan bahwa semuanya terhubung dengan Bapa di surga, maka segala sesuatu tidak ada yang sulit. Mengapa aku tidak mengalami Taman Eden yang disediakan Bapa? Oke, Kejadian 2 ayat 7 sampai 15. Kejadian 2 ayat 7 sampai dengan 15. Jadi ini eh, kisah tentang Tuhan menciptakan yang namanya Taman Eden ya. Manusia diciptakan dulu, Adam dan Hawa, terus kemudian ditaruh di Taman Eden. Jadi Taman Eden itu sudah disiapkan segala sesuatunya sudah tersedia semua. Dan makanan mereka adalah dari tumbuh-tumbuhan berbiji, dari buah-buahan ya. Dari waktu itu bahwa mereka tidak makan binatang karena belum ada darah tercurah. Nah, sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ada satu binatang yang dikorbankan, itu darahnya tercurah untuk apa namanya kulitnya itu untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Sejak itu manusia baru makan yang namanya binatang. Tapi sebetulnya awalnya Tuhan tidak menciptakan binatang untuk dimakan, tetapi hanya tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Nah, waktu Tuhan menciptakan Taman Eden ini semuanya sudah tersedia, ya. Dan Tuhan itu berbicara gini, ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi tinggal masuk di taman itu, kemudian apa? Enggak malas-malasan loh ya, enggak santai-santai. Mengusahakan dan memelihara taman itu. Tetapi memang Tuhan Tuhan memang bikin yang namanya pohon pengetahuan hal yang baik dan yang jahat dan pohon apa satunya pohon kebenaran ya, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat. Nah, kenapa sih kok Tuhan itu membuat yang namanya pohon pengetahuan hal yang baik dan jahat? Sebetulnya adalah untuk menguji apakah manusia itu benar-benar mencintai Tuhan. Dan pada saat ujian terjadi, mereka gagal, ya, lebih mendengarkan apa kata iblis daripada apa kata Tuhan. Nah, yang mau saya sampaikan hari ini, bahwa sesungguhnya keadaan kita ini mirip-mirip sama dengan di masa itu. Buka di 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9.
Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Engkau terlalu sering mendengar firman ini, tetapi engkau tidak pernah merenungkan bahwa ayat ini ada sebelum kita lahir, itu 2000 tahun yang lalu. Ya, di masa-masa ini adalah ditulis oleh Paulus, dan Paulus itu adalah eks pembunuh ya. Jadi dulunya bukan anak Tuhan, dulunya bukan rasul ya, tetapi uh, pembunuh anak-anak Tuhan. Tetapi kenapa dia punya pewahyuan seperti itu? Kenapa dia memiliki pewahyuan seperti itu? Jadi sebetulnya itu dia dapatkan dari Yesaya 64 ayat 4. Nah, ini berarti mundur lagi, ya. Yesaya 64 ayat 4, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. Perhatikan. Tidak ada telinga yang mendengar, tidak ada mata yang melihat, seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menantikan Dia, hanya Engkau yang berbuat demikian. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, aku tidak pernah melihat, aku tidak pernah mendengar, bahkan aku tidak pernah memikirkannya, tetapi itu semuanya disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Semuanya itu sudah disediakan. Sama sebetulnya ayat ini dengan di Kejadian 2 ayat 17 tentang di Kejadian 2 ayat 9 itu tentang Taman Eden. Sampai di sini bisa nangkap ya? Sampai di sini bisa nangkap. Yang tidak bisa nangkap angkat tangan. Nah, Mazmur 139 ayat 16, sebelum segala sesuatu dijadikan, engkau masih dikandung di dalam kandungan ibumu. Tuhan itu sudah mengetahui hari-hari yang akan kita lalui. Ya, dibuka sendiri, dicatat sendiri, nanti direnungkan sendiri. Artinya bahwa segala sesuatu hidup kita ini semuanya itu sudah disediakan. Yang percaya katakan amin. Itulah kenapa Tuhan itu banyak bicara di Yohanes 14 itu, kalau engkau tinggal di dalam aku tinggal di dalam engkau, mintalah apa saja, maka aku akan memberikannya kepadamu. Ranting itu tidak perlu bergumul, ranting anggur itu tidak perlu bergumul menghasilkan buah anggur asal dia menjadi satu dengan pokok anggur. Ya. Nah, sebetulnya eh, kita ini tidak perlu yang namanya bergumul dalam kehidupan sehari-hari. Sebetulnya Tuhan itu sudah menyediakan yang namanya taman. Taman itu adalah kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kemudian bisnis kita. Semua yang Tuhan percayakan kepada kita itu taman yang Tuhan sudah sediakan. Oke? Di sini paham ya? Itu taman, keluargamu, bisnismu, pelayananmu, pekerjaanmu, apapun yang Tuhan kasih ke dalam kehidupanmu itu taman. Tuhan sedang mempercayakan semuanya kepadamu dan engkau sedang diperintahkan untuk mengelola, untuk mengusahakan, untuk memelihara. Oke? Nah, yang jadi masalah, kenapa banyak orang tidak menemukan taman itu? Sama seperti Adam dan Hawa. Sudah disediakan taman, tetapi lebih mendengar kepada tipuan iblis. Engkau sudah ada nih, udah kamu udah di sini aja, ini keluargamu, ini bisnismu, ini pekerjaanmu, lakukan, kelola dengan baik, sembari mengucap syukur. Tetapi eh, seperti Adam dan Hawa mendengarkan apa kata iblis,
ya. Dan itu sebetulnya adalah yang terjadi adalah karena mereka satu, mata hatinya itu dibutakan oleh ilah zaman sekarang, ya. Mata hatinya itu dibutakan oleh ilah zaman sekarang. Jadi yang nomor satu di dalam pikiran mereka itu sebetulnya bukan Tuhan lagi. Saking sibuknya mengelola, Tuhannya bergeser. Sehingga yang menjadi nomor satu adalah bukan Tuhan, tetapi ilah zaman sekarang. 2 Korintus 4 ayat 4. 2 Korintus 4 ayat 4. Orang-orang yang tidak percaya yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Sehingga mereka tidak percaya lagi kepada firman Tuhan. Terlalu berfokus kepada kehidupan sehari-hari sehingga itu gini loh. Antara kehidupan rohani dan kehidupan fisik itu buat mereka itu ada gap. Nah, inilah kesalahannya banyak orang. Ya. Sesungguhnya kita ini kan manusia roh, manusia roh. Harusnya hidupmu selaras dengan firman Tuhan. Karena memang engkau itu manusia roh. Nah, manusia roh dan dulu Adam dan Hawa itu sebelum jatuh di dalam dosa kan juga manusia roh. Kondisinya memang manusia ilahi. Nah, sejak Yesus mati di atas kayu salib, keadaanmu itu sudah dikembalikan seperti pada zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa, yaitu manusia roh. Nah, sebagai manusia roh, sesungguhnya engkau hanya mendengar firman Tuhan saja, patokannya hanya firman Tuhan saja. Tetapi, ya itu tadi, sama seperti Adam dan Hawa, mendengar apa kata iblis. Sampai di sini, Pak. Paham ya? Ilah zaman sekarang, 2 Korintus 4 ayat 4. Yang kedua, dia mulai punya yang namanya dua tuan. Biasanya karena sudah mulai diberkati dengan berlimpah-limpah, maka si uang itu menjadi tuan buat dia dan lupa bahwa tidak boleh punya dua tuan. Harusnya hanya Tuhan saja ya. Dan itu pasti uang itu mengikuti kita karena itu sudah hukumnya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semua akan ditambahkan kepadamu. Tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Yang ketiga, mari kita baca di ini yang rada mengerikan ya. Saya mau ini sudah masa-masa kritis ya. Saya mau Bapak Ibu warning dan perhatikan sendiri keadaan imanmu ya. Jangan sampai ya aku ikut tetapi habis kau lupa dengan apa yang baru kau pelajari. 2 Tesalonika 2 ayat 10. 2 Tesalonika 2 itu judulnya 2 Tesalonika 2 itu kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan ya. Saya bacakan dulu deh awal dari awal. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu saudara-saudara. Sudah ketemu semua ya? 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 12. Ayat 2. Supaya kamu jangan lekas, bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Ya, dari hari ini sudah sering kita mendengar tentang pengajaran-pengajaran akhir zaman. Engkau harus mendengarkan pengajaran yang benar. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia,
sehingga ia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Di ayat 8 ini Bapak Ibu mesti ngerti ya. Tuhan Yesus itu nanti akan datang dengan bala tentaranya, dengan orang-orang kudusnya, dan dia hanya meniupkan, ya, meniupkan nafas mulutnya, memusnahkan mereka semuanya. Nah, pastikan bahwa kita ini ada di pihak Tuhan ya. Ini loh yang saya mulai cemas ya, karena orang itu banyak rasa-rasanya saya sudah ada di pihak Tuhan, tetapi ternyata engkau ada tinggal di pihak mereka loh. Hati-hati ya. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai dengan rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dengan mujizat-mujizat palsu. Sudah kelihatan ya? Hari-hari ini ada kesembuhan-kesembuhan, ya. Nah, saya nggak usah sebutin deh. Semuanya pasti sudah tahu. Ya, rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat 10. Mereka tidak mengasihi kebenaran. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kalau mulai hari ini, engkau itu sudah tidak ingin membaca firman. Ada yang namanya keengganan dan kemalasan untuk membaca firman. Bahkan engkau nggak pengen baca firman. Rasa-rasanya malas sekali. Aku denger aja deh. Hati. Itu mulai engkau berada di tempat yang tidak mencintai kebenaran. Waktu engkau tidak mencintai kebenaran, penyesatan dengan sangat mudah menipumu. Dan engkau tiba-tiba keluar dari Taman Eden, taman yang sudah disediakan Tuhan. Dan engkau berada di bawah kutuk. Oleh karena itu, kehidupannya menjadi sangat susah. Oh, aku udah pernah kok itu, aku sudah khatam baca Alkitab, aku tahu, aku tahu, aku tahu. Hati-hati. Ya, jadi orang-orang yang mata hatinya dibutakan oleh ilah zaman sekarang. Ya, terus kemudian mereka yang punya dua tuan dan mereka yang tidak mengasihi kebenaran. Itu sebetulnya sama dengan Adam dan Hawa yang didepak keluar dari Taman Eden dan mereka harus mengalami kutuk, mengalami kerja keras banting tulang, peras keringat untuk mendapatkan sesuap nasi. Tetapi hasilnya sangat sedikit, bahkan minus. Minus. Tanda-tanda ini kalau ada di dalam hidup kita, mari segera beresi. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, eh, mungkin aku ini punya dua Tuhan karena aku fokusnya hanya kepada uang, uang, dan uang. Dan mungkin aku ini terlalu sibuk sehingga aku tidak punya waktu untuk membaca firman, untuk face to face dengan Engkau, untuk menggali firman. Ampuni aku. Dan kembali masuk ke dalam taman Tuhan. Karena hari-hari ini, kalau engkau tidak tinggal di dalam tudungnya Tuhan, wah, sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Nah, tadi di PD Efrata saya sampaikan bahwa sesungguhnya kalau engkau itu mengerti dan mengasihi Tuhan, ya, kalau engkau ini mengasihi Tuhan, dicek diriku ini apakah aku mengasihi Tuhan apa enggak. Itu
kasih kita kepada Tuhan itu akan disertai dengan yang namanya berkat. Akan diikuti yang namanya penyediaan Tuhan. Berkat tidak hanya uang. Berkat itu kesehatan, keluarga, kemudian progres dalam segala hal. Kemudahan, terobosan itu berkat. Ulangan 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukannya dengan setia segala perintah yang disampaikannya kepadamu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Nah, Yohanes 14 ayat 23 itu berkata, kalau engkau itu mengasihi aku, engkau akan menuruti firman-Ku, dan kami akan tinggal di dalam engkau. Artinya apa? Waktu saya ini mencintai firman, saya menggali firman, saya merenungkan firman, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Dan itu sebetulnya connect sekali dengan yang di 1 Korintus 2 ayat 9 tadi. Sebelum mataku melihat, sebelum telingaku mendengar, sebelum hatiku itu menginginkan, semua itu Tuhan sudah sediakan. Ya. Sebelum aku dibentuk, dijadikan di rahim ibuku itu, semua itu sudah ditulis di dalam kitab berisi tentang agenda Bapak atas hidup saya. Agenda Bapak atas kehidupan Bapak Ibu semua. Jadi sebetulnya kalau kita ini mau nurut Tuhan, kita ini sama dengan Adam dan Hawa sebelum jatuh di dalam dosa. Karena apa? Dosamu, kutukmu itu sudah selesai di atas kayu salib. Tujuannya Yesus mati di atas kayu salib itu. Membuat engkau mengembalikan jati dirimu sebagai anak Allah, manusia ilahi. Ya, manusia ilahi. Nah, mari mari kita beresi tentang 3 hal itu tadi, ya. Ilah-ilah zaman sekarang, mamon, kemudian engkau tidak mencintai kebenaran. Itu sangat berbahaya kalau engkau membiarkan begitu saja. Nah, jati diri kita, kondisi kita sebetulnya adalah anak Allah. Dan kalau di Wahyu 1 ayat 6, Wahyu 1 ayat 6, itu kita ini dibentuk sebagai kerajaan imam. Dan kita buka ya, di Wahyu 1 ayat 6. Dari ayat 5 dulu, dari Yesus Kristus saksi yang setia yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja di bumi ini. Bagi dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Membuat kita menjadi suatu kerajaan. Bukan kebetulan nama kita ini keluarga kerajaan surga. Engkau itu anak-anak raja, engkau itu keluarga kerajaan. Engkau itu raja. Bapak Ibu semuanya itu raja. Engkau itu anak raja. Nah, sebagai anak raja, sebagai raja, setiap perkataan raja itu kuasanya powerful, betul nggak? Ya, raja itu ngomong apa saja itu mesti jadi. Oke, ya, semua rakyat harus mengerjakannya. Itu raja. Nah, saya mau semua pembisnis ya, kalian ini raja-raja. Bapak Ibu yang lagi bekerja di bisnis ataupun di marketplace ataupun di kantor-kantor ataupun bekerja apapun. Engkau ngasih ngerti, kamu ini raja. Loh, walaupun apa yang sedang kau usahakan itu cuma kecil loh. Tapi kalau engkau ngerti, posisimu itu raja. Engkau ngerti bahwa raja itu punya power, raja itu punya kedudukan. Tapi pastikan dulu bahwa sebagai raja, ya sebagai orang yang eh, anak-anak Allah, ya sebagai anak Allah, engkau sudah selesaikan dosamu ya. Ini ini saya pelan-pelan saya kupas-kupas ya. Banyak orang itu belagu, belagu begini. Aku kan anak raja, jadi apapun yang aku ucapkan terjadi. Ternyata apapun yang diucapkan tidak terjadi. Karena apa? Ya dosanya masih jalan terus. Itu loh. Loh, saya kan selalu berulang-ulang ngomong ya, Tuhan, nomor 1 Tuhan, nomor 2 di bawahnya anak Allah. Ya, Allah, anak Allah. Terus di bawah anak Allah siapa?
Di bawah anak Allah siapa? Ini KKS gimana? Tuhan, anak Allah. Di bawah anak Allah, Iblis. malaikat. Malaikat. Di bawah anak Allah, malaikat dulu dong. Malaikat. Di bawah malaikat ada iblis. Di bawah iblis ada orang fasik. Lah kalau hidupmu masih dikuasai oleh iblis, jangan ngomong kamu anak raja. Jangan ngomong kamu anak Tuhan. Selesaikan dulu iblis-iblismu itu loh. Iblis-iblismu itu ya roh-roh dunia yang gelap dan miskin. Ya, Galatia 4 ayat 9. Semua hawa nafsumu, semua kemarahanmu, kebencianmu, kepahitanmu, kesombonganmu, kecongkakanmu, errormu, selesaikan dulu. Maka engkau akan menjadi orang benar lu. Ya itu kan tujuannya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Ya, mendamaikan kembali engkau dengan Bapa di surga. Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Engkau didamaikan kembali dengan Bapa di surga. Tidak ada lagi tuntutan iblis atas hidupmu, tapi engkau sendiri main-main dengan iblis. Nah, itu cilaka toh. Baru konflik dengan suaminya dikit aja udah baper, udah sakit hati. Ya kan? Baru ngomongi anaknya ndak dengar, kamu sudah emosi. Sininya sudah wah, sudah itu rambutnya jegrak semuanya dan keluar asap. Kayak gitu kamu ngomong aku anak Allah. Mboten sakit nggih. Beres dulu itu. Nah, sebagai raja, tadi saya ngomong ya, di Wahyu 1 ayat 6, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah. Raja itu omongannya sekali ngomong dia langsung jadi, dan itu sudah, ya itu sudah hukum bahwa perkataan seorang raja itu harus didengarkan. Pengkhotbah 8 ayat 4 ya. Pengkhotbah 8 ayat 4 yang di firman Allah yang hidup. Saya bacakan dulu. Ini kriteria raja nih. Pengkhotbah 8 ayat 4. Semuanya dicatat ya. Ayat-ayat ini nanti engkau gali sendiri dan engkau akan mendapatkan mutiara-mutiara yang berharga dan engkau akan mengalami banyak terobosan. Nah, ini judulnya kalau pengkhotbah 4 itu kan apa ya? Judulnya apa ini? Di handphone saya nggak ada judulnya. Tapi ayat 4 ngomong begini. Perintah raja didukung oleh kuasa yang besar dan tidak seorang pun dapat melawan atau meragukannya. Pengkhotbah 8 ayat 4. Perintah raja didukung oleh kuasa yang besar dan tidak seorang pun dapat melawan atau meragukannya. Sebagai anak Allah, engkau memiliki kuasa dan otoritas. Kunci-kunci sudah diberikan kepadamu. Kunci-kunci kerajaan surga sudah diberikan kepadamu. Kuasa otoritas. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengikat, untuk melepaskan. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk berkata-kata dan perkataanmu jadi. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk berkata kepada iblis, enyah dari tempat bisnisku, enyah dari keluargaku, enyah dari seluruh kehidupanku. Karena apa? Engkau anak raja, engkau anak Allah yang diberi kuasa dan otoritas. Dan engkau berada di bawahnya Allah dan di bawahmu malaikat. Engkau punya otoritas yang besar. Jangan kau tukar dengan kenikmatan dunia. Kamu akan kehilangan otoritas itu. Dengarkan saya. Otoritas yang Tuhan berikan kepada kita itu sungguh teramat besar. Jangan kau tukar dengan kenikmatan dunia, jangan kau tukar dengan fasilitas dunia. Engkau akan kehilangan otoritas itu. Padahal sebagai anak raja, Yesus sudah melakukan semuanya. Dan yang dilakukan Tuhan itu bukan main-main. Bukan main-main. Dia barter dengan dosa kita. Dia barter dengan error kita. Dia barter dengan kelemahan kita. Dia tukar dengan darahnya, dia tukar dengan nyawanya supaya apa?
engkau didamaikan dengan Bapa di surga. Nggak main-main. Supaya apa? Kedudukanmu diperbaiki seperti pada zaman Adam dan Hawa. Bisa connect dengan Tuhan. Jalan setiap hari di taman, ngobrol enak, nggak usah pakai air mata, semua sudah disediakan. Hidupmu di bumi seperti di surga. Tapi banyak anak Tuhan kehilangan otoritas itu karena dia tukar dengan kenikmatan dunia, dengan duit, dengan duit. Duit itu mamon. Mamon itu setan. Itu kan dua tuan, Tuhan dan mamon. M-nya huruf besar. Artinya dia satu pribadi. Mamon itu satu pribadi. Ya. Nah, perhatikan keadaanmu, apa yang sudah Tuhan berikan kepada hidup kita ini sungguh amat luar biasa. Saya ngomong seperti ini, saya ngalami. Jadi bukan omong dua, saya ngalami. Ketika kehidupan saya menomorsatukan firman, saya mencoba untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, murni, bersih apa adanya. 1 Korintus 2 ayat 9 terjadi di dalam hidup saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, yang tidak pernah saya dengar, yang tidak pernah timbul di dalam hati saya. Semua sudah disediakan. Semua sudah disediakan. Nah, masalahnya begini loh. Kalau kita sudah menemukan Taman Eden kita, kok jangan egois ya, Bapak Ibu. Contoh begini, contoh begini. Ini real yang saya alami. Saya memiliki suami yang mempunyai eh, ibaratnya ya kehidupan yang bagus lah ya, karena bekerja di satu bank yang dia memiliki apa namanya posisi yang bagus. Buat orang yang nggak ngerti, buat orang yang nggak ngerti, untuk apa engkau diciptakan? Untuk apa engkau lahir? Buat orang yang nggak ngerti, engkau akan hidup dengan foya-foya gaya dunia, lifestyle dunia. Pamer sana, pamer sini. Sebentar-sebentar ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Nggak jelas. Engkau diciptakan, saya diciptakan sebagai seorang istri yang punya fasilitas untuk saya bisa mengerjakan banyak hal. Saya kerjakan. Saya kerjakan. Saya punya waktu itu di di satu bank ya kita punya posisi. Saya pengaruhi anak buah saya. Saya pengaruh di bawah-bawah saya pengaruhi itu. Ada Bu Anggoro, ada siapa Bu Dedi, orang-orang di situ tuh saya pengaruhi dengan apa? Saya cokoki dengan firman. Saya punya power. Betul nggak? Karena saya punya otoritas. Saya atasan. Saya atasan, saya punya pengaruh, saya punya power untuk meracuni mereka, mempengaruhi mereka. Bukan meracuni ya, jangan meracuni. Mempengaruhi mereka dengan firman. Saya paksa mereka mengerti firman. Saya pakai kedudukan saya sebagai seorang istri yang punya pengaruh untuk bekerja buat pekerjaan Tuhan. Karena saya tahu untuk apa saya dilahirkan. Waktu waktu saya dari Jakarta 2012 pindah ke Semarang. Adik saya bekerja di rumah sakit jiwa. Saya ngerti saya harus masuk ke situ. Saya ngerti saya harus masuk ke situ, harus nolong orang itu, orang-orang sakit jiwa. Dan sampai hari ini, setiap hari Kamis, kau cari di ruang rehabilitasi. Kalau saya pas ada di Semarang, saya ada di situ. Bergaul dengan orang ODGJ. Bagaimana saya harus mengerang, memberitakan firman. Hei, engkau tuh ngerti nggak sih bertahun-tahun aku kasih tahu firman ini. Masa nggak ada satupun yang nyantol. Coba kasih tahu kepada saya. Satu firman saja. Di mana engkau ngerti. Engkau ngerti firman, satu firman saja. Mosok kamu nggak menghargai saya sih. Saya sampai gitu loh. Kemarin tuh ya. Ayo coba kamu. Ini ODGJ ya. Nggak tahu Bu. Nggak tahu Bu. Terus kamu, oh nggak tahu Bu, nggak tahu.
Bapak Ibu, kalian bukan ODGJ. Jangan sampai kau tidak ada iman. ODGJ, it's okay. Saya sampai teriak. Oke, kalian itu ya diberi anugerah, diberi anugerah. Tapi jangan sampai nggak ada iman sama sekali. Bahkan ditanyain firman, satu pun nggak ada yang ngerti. Tuhan Yesus tolong. Tapi saya tetap kerjakan. Karena saya percaya suatu saat ada satu benih yang dia bisa tangkap. Dan itu jadi iman buat dia. Dan dia boleh diselamatkan. Nah, saya percaya gini loh. Saya percaya gini loh. Dari 2012 sampai dengan hari ini, berapa tahun itu? Setiap saya, Tuhan, ini cuma 2 pasien loh. Yang tak ajari ngiler-ngiler, tak ajari ngantuk-ngantuk. Tuhan, ini untuk apa? Saya sedang mengerjakan. Untuk apa saya dilahirkan? Ya? Jadi kalau engkau punya otoritas, punya kuasa, engkau dipanggil sebagai anak raja. Jangan egois. Jangan hidupmu untuk kekayaanmu, untuk kenikmatanmu sendiri. Lakukan sesuatu dengan posisi engkau sebagai anak raja. Engkau itu kan lebih dari cukup kan? Lakukan apa saja yang bisa kau kerjakan uh, untuk memuliakan Tuhan, untuk bekerja sama mengerjakan agenda Bapa. Ya. Nah, yang di Wahyu 1 ayat 6 tadi, menjadi imam-imam bagi Allah Bapaknya. Selain menjadi raja, engkau juga menjadi imam, menjadi penengah antara orang yang berdosa dengan Bapa di surga. Imamat yang rajani. Jadi itu sebetulnya eh, posisimu ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib sudah dikembalikan sebagus-bagusnya posisimu itu sebagai raja dan imam. Tapi banyak orang tidak ngeh, hidup hidup aja tanpa ngerti firman Tuhan. Akhirnya dia keluar dari Taman Eden dan harus menangis, harus babak belur menghadapi kehidupan ini yang padahal semuanya sudah disediakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sorry ya, saya agak emosi. Tapi saya memang emosi. Saya emosi. Ngelihat, kenapa anak Tuhan ini santai-santai ya. Engkau sudah ditaruh di posisi yang sangat bagus. Lakukan sesuatu. Minimal menjadi kitab yang terbuka. Dibaca banyak orang dan orang melihat engkau itu Yesus. Minimal itu. Bu, saya nggak bisa nginjil. Iya, nggak apa-apa. Minimal orang lihat hidupmu itu lihat Yesus. Bukan yang terus sakit hati, terus baperan, sebentar-sebentar marah, sebentar-sebentar emosi. Aduh, capek deh. Oke. Nah, sebagai kitab yang terbuka kan engkau berarti sudah mengerjakan agenda Bapa. Lewat hidupmu banyak orang di sekelilingmu akan selamat tanpa perkataan. Karena mereka melihat betapa murni dan salehnya hidupmu. Haleluya. Ada yang mau tanya? Devi, kamu nanya? Oke. Yang lainnya? Yang lainnya ada yang mau bertanya atau cukup jelas? Jadi sekarang ya perhatikan kalau kondisi keuangan, kondisi kehidupanmu dalam segala aspek itu benar-benar babak belur, jangan-jangan engkau sedang tidak di dalam penyediaan Tuhan, engkau sedang keluar dari taman yang disediakan oleh Tuhan. Lagi hidup sakarepmu dewe. Oke? Ada yang mau tanya?
Saya Bu. Bu Maria Yanti. Oh ya, ini Bu yang baru ya, anggota baru ya? Ya Bu, tapi saya sudah mengikuti itu ketinggalan pelajaran itu dari YouTube itu saya sudah ikutin semua Bu. Terima Hmm. kasih. Saya sangat berkesan sekali dengan pengajarannya Bu Ana dan saya merasa apa ya pelajaran-pelajarannya itu kok begitu mudah saya tangkap, mudah saya laksanakan gitu Bu. Dan puji Hmm. Tuhan tadi itu waktu Ibu nge-share video tentang membaca kitab suci, manfaat membaca kitab suci itu Bu, Oh, saya Dokter ini. Hmm. saya punya kelompok para pengajar pengajar katekumen untuk orang-orang yang mau dibaptis. Hmm. Lalu minta maaf saya tidak izin ya Bu. Tadi itu saya Oh, share di enggak apa-apa. situ. Enggak apa-apa, Saya Bu. share di situ itu terus tadi sore sore itu ketua ketua grup itu langsung mengatakan mulai Senin ini kita akan membaca 2 bab secara rutin gitu Bu. Saya Oh. kaget. Ya Tuhan, Tuhan terima kasih. Ternyata apa yang disampaikan oleh Ibu Ana tadi nggak nggak sia-sia, ada benih yang tumbuh. Padahal Yes. saya kan dari Katolik ya Bu ya. Dari Mm-mm. Katolik itu untuk membaca firman Tuhan itu memang susah sekali. Apa Mm. ya? Apalagi bisa memahami memahami tentang firman Tuhan itu kan susah. Tapi Mm. saya mencoba untuk terus belajar, belajar, belajar hingga sampai saat ini saya pun juga ada beberapa pelayanan yang saya lakukan. Nah, termasuk apa yang saya sharekan tadi itu loh Bu, saya itu sampai kaget. Ternyata direspon bahkan mulai hari Senin kita harus kita wajib membaca mulai dari Matius Matius 2 bab itu dan harus dilaporkan itu. Ya terima kasih Bu Ana, saya akan selalu nge-share apa yang Ibu sampaikan supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Bu, terima Iya. kasih Bu, salam kenal. Saya Maria dari Semarang sebetulnya, tapi saya sudah pindah di Surabaya. Terima kasih Oh, Bu. iya Bu Maria, salam kenal. Senang dengarnya. Ya. Memang Bapak Ibu jangan ragu untuk share apapun yang dibagikan di KKS ya. Jika itu bagus, share di. Saya rasa yang di KKS memang memang bagus-bagus. Tidak ada yang tidak bagus. Yang tidak bagus pasti di delete karena kepencet. Ya. Jadi nggak apa-apa di share, nggak usah minta izin karena memang tugas kita ini memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Ya. Makanya kenapa kok di-upload di YouTube itu karena kita sedang mengerjakan amanat Tuhan Yesus. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Ya. Wahyu 1 ayat 6 dan Wahyu 5 ayat 10 itu nanti direnung-renungkan ya Bapak Ibu. Wahyu 1 ayat 6, Wahyu 5 ayat 10 bahwa engkau sudah dipanggil sebagai imamat yang rajani ya. Itu panggilan yang tertinggi loh, the high calling. Kamu raja, kamu imam. Keren. Kok bisa nangkap? Wahyu 3 ayat ayat kesukaan saya. Wahyu 3 ayat berapa? 10 dan 12. Saya mau saya mau saya mau tarik imanmu tuh jadi iman yang gila. Imannya gila, iman tertinggi. Wahyu 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi kita ini yang sudah menuruti firman setiap hari, menuruti firman itu sudah nempel di kita, menjadi satu dengan hidup kita. Kita jadi satu dengan firman. Maka dan kita ini tekun menantikan Tuhan, maka Tuhan akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia.
Jadi kemarin udah ada COVID, nanti ke depan ada apa lagi kita nggak tahu. Tapi Tuhan udah janji, kamu dilindungi, saya dilindungi, bisnismu dilindungi, keluargamu dilindungi, seluruh apapun yang ada padamu dilindungi. Sebab engkau mempercayai firman, sebab engkau tekun menantikan Tuhan, tekun menuruti firman. Ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ, dan daripadanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saya pakai ayat ini membentuk, membuat saya memiliki kesadaran diri sendiri bahwa saya sudah ada di sana. Saya harap semua KKS mengikuti iman saya ya. Oke? Kamu sudah ada di ruang Maha Kudus. Tinggal di tahtanya Bapa. Ojo mudun meneh. Hanya gara-gara sesuatu yang ditawarkan oleh dunia itu tadi. Jangan mau. Nanti kok jadi orang fasik. Waktu engkau jadi orang fasik, nggak punya otoritas. Doa-doa-doa nggak terjadi. Usaha-usaha apa gagal. Perhatikan ya, yang sudah mulai menjadi orang fasik, bertobatlah. Karena sebetulnya jati dirimu adalah anak Allah. Otoritasmu tinggi. Jangan kau tukar dengan semua yang ada di dunia ini. Ya, sesungguhnya kita memiliki kehidupan sendiri di dalam kerajaan surga, tetapi waktu polamu pakai pola kerajaan surga, kehidupan di atas orang-orang di bumi ini. Oke? Ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau menyampaikan sesuatu? Atau ada yang mau menambahkan? Apakah ada Bu Yola? Biasanya yang sudah mulai berapi-api ini kalau saya ngomong apa kesetrum. Hadir, Bu. Ya, silakan. Mau menyampaikan apa? Mendengar saja saya, Bu, lagi menyimak. Lagi menyimak. Sambil setiap hari ya mempraktekkan apa yang Bu Ana sampaikan. Benar, saya mau sampaikan malam hari ini bahwa apa yang disampaikan Ibu Maria tadi, bahwa Bu Ana kalau mengajarkan itu mudah dicerna. Itu saya alami, Bu. Selama ini saya mengikuti grup sana, grup sini, rasanya kok berat banget, Bu. Maksudnya mungkin apa saya terlalu keduniawian dan mereka terlalu rohani, saya nggak tahu, Bu. Tapi yang pasti saya sulit untuk mencapai apa yang mereka ajarkan. Tapi semenjak saya ikut Bu Ana, kok rasanya gampang dan apa ya, mudah untuk dipraktekkan. Dan puji Tuhan sampai dengan hari ini saya sungguh sangat bersemangat, Bu. Sampai sore tadi saya banyak pertanyaan saya tanya-tanya sama Bu Libing. Bu Libing, kenapa begini, kenapa begitu? Saya mohon maaf karena bergairah sekali, Bu. Bukan karena kenapa, ya itu karena firman ya. Sampai kadang saya itu rindu sekali, Bu. Dulu itu soalnya tidak pernah, Bu, saya mengalami seperti ini. Dan seperti orang itu mungkin jatuh cinta. Jadi kalau jatuh cinta itu kan bagaimana ya, Bu? Nggak pagi, nggak siang, nggak sore itu rasanya kangen aja mau. Sampai saya itu bolak-balik loh, Bu. Buka-buka grupnya KKS. Tapi beberapa hari ini kok agak sedikit. Biasanya kan banyak, Bu, yang dikasih. Hari ini setiap saya lihat, oh belum ada. Oh, suka ngintip-ngintip saya, Bu, karena Akhir bulan. bergairah. Saya ini akhir bulan jadi kayak maraton. Ya, akhir bulan. Oh, Jadi tadi kan di RSC, terus malam ini di KKS Zoom, besok pagi di Nusa Kambangan, hari Minggu di Gedung Pani. Jadi akhir bulan itu baru oh. yang ini. Ya, terima kasih buat pengajarannya Bu Ana. Saya percaya Ibu dipakai Tuhan luar biasa. Amin, Bu. Tidak hanya Mantap. saya, tetapi semuanya termasuk Bu Yola. Ya, Ya, amin, Bu. Terima siap-siap kasih. untuk berbicara di lapas-lapas. Pak Andi, siap-siap ya nanti ngobrol di lapas ya, temani saya. Baik, Ibu. Siap. Karena kau sudah janji loh, Baik, tak pegang janjimu. baik, Bu. Oke, ada lagi yang mau tanya? Semua cukup jelas ya?
Nah, sekarang gini, hari-hari ini kan ada begitu banyak badai ya, yang di bisnis ya mengalami ya, yang di mana-mana mengalami yang namanya banyak badai. Sesungguhnya engkau itu bukan anak ayam, engkau adalah Raja Wali. Sampai di sini. Setiap kali ada badai, itu adalah kesempatan buat Raja Wali untuk makin terbang lebih tinggi lagi. Di balik badai itu pasti ada promosi. Seperti Ayub yang kita sedang baca. Pegang itu anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan, kalau engkau sedang lihat badai, jangan seperti anak ayam. Jangan seperti anak ayam yang cerewet. Pip, 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 pip. Itu anak ayam. Raja Wali diam, tenang. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Makin digoncang, makin terbang tinggi, makin terbang tinggi, makin mendekati matahari. Matahari itu siapa? Tuhan tuh. Begitu terbang mendekati matahari, lawan-lawanmu kepanasan. Karena apa? Raja Wali itu dikasih mata yang tahan dengan matahari, ya, yang tahan dengan matahari. Sementara burung-burung yang lainnya yang mau mengejar mangsa dari Raja Wali itu mereka tidak tahan dengan panas matahari dan mereka mereka sendiri yang akan mati ya, orang-orang yang memfitnahmu, orang-orang yang membuat hidupmu susah, orang-orang yang mencelakai engkau, yang menipumu. Engkau kejar Tuhan terus, badai itu buat engkau terbang tinggi ya. Nah, engkau semakin dekat dengan Tuhan, di situ ada penyediaan, di situ ada promosi. Lawan-lawanmu, yaitu orang-orang yang berbuat curang kepadamu, mereka akan habis tanpa engkau gontok-gontokan. Diam aja, dekat sama Tuhan aja, ya. Nah, itulah Raja Wali. Kamu bukan emprit. Jadi selalu ketika ada badai, hadapi badai bersama Tuhan. Tuhan tidak akan membunuhmu lewat badai, tapi Tuhan sedang memberimu tambahan kekuatan, kapasitas, diperbesar lagi. Hari ini nggak asik ya, nggak ada yang nanya. Padahal banyak asik loh. Banyak itu asik. Apa pada nggak mudeng? Mudeng, Bu. Mudeng jelas sekali, Bu. Ya udah jelas mau gimana Bu, mau nanya apa, bingung. Oh, kalau gitu kita selesai hari ini ya. Sudah ya. Habis ini kita bubuk. Bu, Besok soalnya. Ya, Bu Monika. eh, kalau mau memulai untuk mendoakan orang, eh, tapi sudah lama kepahitannya dia itu mungkin dari kecil kalau saya merasa, terus sekarang itu tambah runyam sekali dianya, keluarga. Saya ingin mendekat itu juga jadi takut. Ini kakak saya sendiri, Bu. Saya jadi takut juga karena dari semula dia memang sudah memagari diri, sehingga saudara-saudaranya itu susah untuk mendekat kepada dia. Setiap kali ini negatif thinking terus dia kepada saudara-saudaranya. Nah, sekarang dia dalam kondisi down sekali, down dalam arti terpuruk sekali kehidupannya. Em, istrinya meninggal, anak-anaknya anak-anaknya laki-laki semua itu ternyata sekarang melawan dia. Terus sampai dia kena stroke itu, eh, apa namanya itu, tidak, masih tetap bisa nyupir dari Jogja ke Boyolali. Saya ingin berdoa untuk dia. Saya sudah pernah ke rumahnya dia, cuman takut sama anjingnya, anjingnya galak-galak. Jadi hmm, saya bingung mau kayak mana, saya mau datangi dia, mendekat itu susah. Tapi dia kalau saya mau telepon, mau doakan itu kadang-kadang kondisinya tidak selalu bisa untuk menerima telepon. Kadang-kadang kondisinya bagus, kadang-kadang enggak. Ini Bu, Ini bagaimana saya mendoakannya dia gitu. untuk Ibu bisa memenangkan dia, Ibu harus menang dulu di alam roh. Ya. Jadi ikat dulu penguasa
orang kuat yang menguasai dia. Jadi Ya. lawanmu itu kan bukan saudaramu, lawanmu itu adalah roh-roh dunia yang gelap dan miskin, Ya. penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah yang di udara itu. Nah, ibu itu yang saudaramu itu sudah diikat oleh kuasa kegelapan, roh orang Ya. kuat. Nah, engkau harus bisa ngikat dulu roh orang kuatnya itu. Ikat, patahin, terus kemudian kau lepaskan kuasa Roh Kudus menjamah. Sehingga nggak perlu Bu, nggak perlu yang namanya ibu ketemu face to face. Ibu Ya. doakan rutin, rutin, ikat, ikat, Ya. ikat. Nah, kamu kan nggak bisa ngikat kalau kalau diri kita sendiri ini masih terikat kan. Ya. Ilmu-ilmu ini kan sudah saya bagikan ya. Ya. Jeruk makan jeruk. Saya masih Ya. dikuasai oleh roh-roh jahat. Saya ngikat roh-roh jahat di tempat orang lainnya nggak bisa lah. Misalnya, saya punya suami sangat pemarah. Saya mau mengikat roh kemarahan atas suami saya. Tapi saya sendiri juga pemarah. Ya. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Engkau harus beres dulu. Engkau harus hidup di dalam roh dulu. Engkau harus membenahi dulu hidupmu sebagai anak Allah yang saya bilang tadi. Jadi Tuhan, anak Allah. Baru engkau bisa mengusir iblis itu. Jadi Ya, Bu, Bu. caranya bagaimana? Ikat roh orang kuat yang menguasai ibu tersebut. Itu Ya. sebetulnya sudah dari atas-atasnya tuh. Makanya kan anak-anak pemberontak kan, 3-4 Ya. generasi dihancurkan itu. Sebetulnya itulah pekerjaan iblis, menghancurkan pohon kehidupan dalam satu keluarga. Dihancurin semuanya. Ya. Makanya ini Bapak Ibu yang ikut Zoom ini kan punya pohon keluarga ini, punya pohon keluarga. Engkau satu orang aja yang berdiri terus di ruang tahta. Ambil alih seluruh keluargamu yang disikap sama iblis-iblis itu. Ambil alih. Doakan terus, doakan terus. Pasti bisa. Karena itu destinimu sebagai Ya. raja dan imam. Imam. Ya, Semangat. Bu. Ya, Bu. Tapi saya mulai untuk apa tuh kan saya dibilangin Injili dia. Sementara anaknya juga kan pendeta. Saya tanya, Kak, kita mesti gini tuh. Saya tuh sudah tante katanya sudah Iya, menginjili kurang nggak apa bisa lagi Bu kalau untuk nggak diket papanya. dulu. Nggak bisa. Ya, Kalau Bu gini loh ya, saya kasih tahu ya. ya, Dari hari ini saya mendapati banyak, sorry hamba-hamba Tuhan yang ya. harus terkapar. Dan ketika di roh itu tuntutan iblisnya besar sekali. Serem. Dia sudah ada di sekarat ya, di sekaratul maut. Malaikatnya nggak turun. Cuman di belakangnya ada iblis yang mendakwa. Dia pendeta, pendeta, hamba Tuhan. Jadi tidak menjamin bahwa seorang pendeta, seorang yang sudah melayani di gereja itu hidupnya holy-holy. Enggak, Ya, ya. Pastikan bahwa kita ini bersih, ya, Bu. bebas dari roh-roh dunia, menjadi pelaku firman. Firman itu membersihkan hidupmu. Yohanes 15 ayat 2 ayat 3 itu. Kamu memang sudah bersih oleh karena firman yang ku ucapkan kepadamu. Kamu memang sudah bersih oleh karena firmanku. Jadi firman itu membersihkan. Seorang hamba Tuhan bisa loh tidak membaca Alkitab karena saking sibuknya pelayanan. Iya, Khotbahnya sudah dibikinkan sama anak buahnya. Lu bisa dong? iya, Bisa. Mau mau saya minta tolong sama Mbak Dokter Novi untuk Mbak bikinkan khotbah Mbak yang ini. Oh bisa, dia udah pinter banget. Karena setiap hari kemanapun saya melayani dia ikut ngerekam Mbak iya. Dokter Novi ini. Sehingga dia bisa menyerap semua yang saya omongin. Saya suruh Mbak bikinkan khotbah bisa, tapi saya nggak mau. Saya harus punya yang namanya penggalian firman sendiri. Iya, Bu. Makasih, Bu. Saya sudah berusaha kok untuk mendoakan setiap pagi itu Yang dalam belum doa siapa dikerjakan kan apa. mengikat itu, Bu. Iya, Mengikat iya roh itu. roh. Ya, Capek lu nanti. Susah sih. Lawanmu kan iblis-iblis itu. iya, Bu. Oke. Makasih, Bu. Yang masih sakit, angkat tangan. Hmm?
Bu Eli sudah sembuh punggungmu? Wow, mantap. Beneran? Iya, keren. Sudah sembuh. Siapa lagi yang sakit ya? Yang sakit? Saya Bu, Bu Ana sakit apa Bu Ana? Sakit karena kelalaian rohani, Bu. Jadi Oh, ini ceritanya bahaya. ya hari Minggu yang lalu sebelum saya ke gereja itu 2 hari sebelum hari Minggu itu Tuhan ingatkan untuk mengurapi motor saya. Tapi saya lupa gitu karena itu tadi terlalu sibuk. Nah, kemudian hari Minggu saya pergi ke gereja, di jalan ditabrak orang yang motornya remnya blong. Jadi kalau secara rohani yang salah saya. Cuman kalau secara dunia nyata yang salah orangnya karena dia ngambil jalur saya di jalur kiri gitu, dia melawan arus. Nah, itulah remnya blong dan uh, itulah kena standar betis kiri saya dan Terus? sedalam 2 cm dijahit 19. Wah, Puji Tuhannya, ini saya masih bisa mengucap syukur puji Tuhannya. Luka itu nggak sakit. Cuman hati saya yang sakit karena nggak dengar Tuhan. Sakitnya karena saya ya dikerjai iblis kan gitu. Nah itu Bu, sampai saat ini lukanya masih keluar darah dan air, cuman sudah nggak sebanyak kemarin. Saya tahu Tuhan bekerja dan mencukupkan segala sesuatunya dengan peristiwa ini, jadi saya harus melakukan apa yang Tuhan kasih. Sebenarnya kita itu udah dikasih tanda, cuman kita itu nggak peka. Peka sih, cuman nggak melakukan. Itu Bu. Bu, sejak saya kenal Tuhan, Ya, saya pegang di Ayub 1 ayat 10. iya. Tuhan membuat pagar sekeliling saya, ya Iya, kan? Tuhan iya. membuat pagar sekeliling rumah saya. Sekeliling saya, sekeliling keluarga saya, sekeliling rumah saya, itu Tuhan membuat pagar perlindungan. Terus kemudian waktu saya mau keluar rumah, itu ada malaikat, selalu aktifkan para malaikatmu, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Itu Nah, itulah selalu lalai ucap. saya. Saya lalai itu 2 hari itu. Nah, sebetulnya gini ya, Bu. Ini buat teman-teman yang Ya, perhatikan ya. Waktu kalian buka celah dosa, engkau marah-marah atau bukan bikin celah dosa, itu terlalu riskan loh, terlalu berbahaya. Karena iblis bisa bisa membuat apapun di dalam kehidupanmu dan itu merugikan hidupmu. Makanya setiap kali engkau buka celah atau engkau marah atau engkau melakukan dosa apapun, segera minta ampun, tutup bungkus dengan darah yang kudus. Supaya apa? Kubah yang Tuhan bikin itu terus ada di dalam diri kita gitu. Dan kita ya. tuh sangat aman. Kita ini tinggal di dalam taman Tuhan itu termasuk bodyguard, termasuk perlindungan, termasuk tidak bisa kena virus, tidak bisa kena sakit penyakit, tidak bisa kena apa namanya resesi, enggak gitu ya. Nah, Ya, jangan ya, ya. agamawi. Agamawi itu gini, pokoknya tak urapi, tak urapi, tak urapi, sampai rumah itu penuh dengan minyak, sampai cacatnya rusak karena minyak. Itu agamawi. Bertobat. Kamu Iya. cuma ngoles-ngolesi, tapi hatimu pahit. Cuma kamu ngoles-ngolesi, tapi dosa jalan terus percuma. Pagerim buka, sayangku. Ya, jangan agamawi. Engkau harus mengerti benar-benar bahwa koneksimu dengan Tuhan itu harus dijaga. Ya, So, yuk siap, Bu. kita berdoa untuk Bu Ana. Ya. Bu Ana, pada waktu Adam diambil tulang rusuknya itu Tuhan ngoperasi ya. Iya. Loh iya, coba lihat, lihat. Ya. Adam itu dibuka loh itu tubuhnya di mana ya itu ya. Ya. Ada yang bisa menemukan?
Jadi apa namanya? Hmm, Kejadian 2 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Berarti dagingnya Adam buka toh? Iya. Loh, kalau rusuknya diambil itu dagingnya dibuka enggak? Iya. Dibuka, dioperasi. Tuhan itu ngoperasi sejak dari kejadian 2 itu Tuhan itu bikin operasi tubuh manusia, tapi Tuhan langsung bisa nutup dengan seketika itu juga. Nah, hari ini ayo kita anak-anak Tuhan di keluarga kerajaan surga yang sudah diajari supernatural di dalam nama Tuhan Yesus atas Ibu Ana, dalam nama Yesus lukamu tertutup sempurna hari ini di dalam nama Yesus oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh, jadilah kering, normal kembali. Tuhan, basuh dengan darah-Mu yang kudus, ampuni setiap dosa dan pelanggarannya. Semua yang bukan dari Tuhan, aku cabut semuanya di dalam nama Yesus. Atas Ibu Ana mengalami kesembuhan supernatural. Tulang-tulangnya tertutup rapat dengan daging-daging tertutup rapat sempurna, kering, terjadilah dalam nama Yesus. Amin. 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 Terima kasih Bu Ana dan Ya, Bu. Pakai ayat yang ini ya, Bu, yang di Kejadian 2 ayat 21 ya, Bu. Iman Tadi itu ayo harus berapa? ada dasar firmannya. Kalau ada dasar firmannya itu terjadi sesuai iman. Tadi ayo berapa Bu? Ayat 1 ayat 10. Oh ya, baik. Saya catat Itu ya Bu. pagar perlindungan. Terus yang Tuhan mengoperasi Adam Kejadian 2. itu Kejadian 2 ayat 21. Jadi kalau ada yang punya luka-luka nggak sembuh-sembuh, itu pakai ayat itu. Ya. Ya. Sudah? Sudah, terima kasih. Oke, Ya. sudah nggak ada lagi. Sinta, dalam nama Tuhan Yesus, anakmu bicara dengan normal di dalam nama Yesus. Engkau diciptakan lahir sempurna di dalam darah, lancar di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan akan memakaimu sebagai duta kerajaan surga. Terjadilah dalam nama Yesus. Semua yang lagi bisnis, yang bisnis di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau membuat pembedaan atas kehidupan bisnis kami, atas apapun yang sedang kami kerjakan, kami usahakan. Tuhan menyertai, Tuhan memerintahkan berkat turun atas kami di dalam nama Yesus. Terima open heaven, terima kemudahan, terima terobosan, terima taman Tuhan di mana sudah disediakan. Bahkan yang tidak pernah kau dengar dengan telingamu, tidak pernah kau lihat dengan matamu, tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan sediakan. Sebab engkau anak-anak Tuhan yang diistimewakan, dibedakan. Engkau mengalami kebaikan Tuhan, sebab engkau mempercayai setiap firman Tuhan dan tekun menantikan Tuhan. Terjadilah di dalam nama Yesus, terima semua kebaikan Tuhan. Tuhan memerintahkan berkat itu turun ke atasmu. Terjadilah dalam nama Yesus. Amin. 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 Sudah? Sudah ada lagi? Kalau sudah nggak ada, ditutup ya Tata, mumpung nongol. Doa Saya tutup. Ibu Maria Yanti, Bu. Oh, Ibu Maria Yanti masih ada ya? Oke. ya, Bu, saya terima kasih. Dari firman ini saya mendapat banyak teguran ya Bu. Saya ingin koreksi terus karena saya ingin bersih murni seperti yang Ibu ajarkan kepada kami supaya roh kami dikembalikan. Bu, saya ini mengalami ketegangan di sini loh Bu, di rahang sampai di pundak sini sudah bertahun-tahun. Kemarin waktu saya membaca firman Ibu yang kalau penderitaan itu kalau dosa minta ampun, tapi kalau karena itu proses ya kita harus harus tahan supaya bisa menjadi dimurnikan gitu Bu. Nah, saya ingin tahu Bu, apakah ini itu yang kalau yang saya merasa ketegangan di sini di ini itu termasuk yang mana ya Bu ya? Yang dosa apa karena pemulihan ya Bu? Saya pernah Pegang. tanya sama Tuhan. Pegang ini mu. Ya? Pegang ininya. Ya Bu. Yuk, aku cabut setiap yang bukan dari Tuhan atas Ibu Maria. Semua yang bukan dari Tuhan aku cabut di dalam nama Yesus. Pegang yang ini mu, Bu. Pegang ini mu. Ini mu dipegang. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku cabut.
lepas semua yang mengikatmu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bukan dari Tuhan, keluar di dalam nama Yesus. Ya, terus keluar. Terus aku cabut keluar dalam nama Yesus. Keluar semua. Aku cabut sampai seakar-akarnya. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di surga, aku cabut sampai seakar-akarnya. Keluar di dalam nama Yesus. Terus. Terus. Lepas. Iblis, engkau tidak berhak atas Ibu Maria. Roh kepahitan, aku cabut. Roh kepahitan, aku cabut. Keluar semuanya. Roh-roh orang mati, semua spirit yang bukan dari Tuhan, keluar dalam nama Yesus. Terus. Dadamu, Bu. Apalah? Pegang dada. Dadanya Bu sebelah Maria kiri. pegang dadamu sebelah kiri, Bu Maria. Dadanya sebelah kiri. Aku cabut dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Api Tuhan turun atasmu. Api Tuhan. Api Tuhan membakar semua yang bukan dari Tuhan. Di dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Yes. Terus. Terus. Lepas. Oleh belut-belut Tuhan Yesus jadilah sembuh. Oleh darah Yesus jadilah sembuh. Bu, Dikeluarkan. ngomong, Bu. Ya, Ngomong, Bu. Bu. Aku mengampuni orang-orang yang menyakitiku. Wes terus. Aku mengampuni. Aku mengampuni mengutus. orang-orang yang Terus. menyakitiku. Aku mengampuni orang-orang yang menyakiti hatiku. Aku Aku mengampuni mengampuni mereka, Tuhan memberkati mereka. Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Sembuhkan aku, pulihkan keadaanku dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Wes Bu, dicek. Terima kasih Bu Ana. Hah? Dicek, dicek, dicek. Ya Bu. Sembuh Bu. Sembuh. Sembuh Bu. Enteng Bu. Memang banyak yang apa ya, saya tuh kayak baperan tadi, makanya saya Baperan, iya ibunya itu baperan soalnya. ya betul Bu. Makanya tadi saya mengatakan saya banyak sekali ditegur, yaitu baperan itu Bu. Jangan ada yang baper ya daripada sakit nanti. Ada Bu Ya, Nini, terima Bu. kasih. Apa? Ada Bu Nini. Bu Nini, silakan Bu Nini. Salam Bu. Dibuka kameranya supaya saya kenal ya. Bu Nini itu yang mana ya? Iya Bu, mana ya? Salam Bu Ana. Iya, shalom. Iya. Gimana Salam Bu? Bu. Iya, Saya Bu. mau minta ini. Saya suka ini Bu. Pinggang saya selalu kalau saya duduk selalu sakit. Terus saya tuh suka alergi batuk. Batuknya Sama sudah pahit lama. itu. Suka Suka jengkel, suka pahit. Suka reak gitu. Sering buang. Jadi kebiasaan habitnya itu kebiasaan meludah gitu ya Bu. Jadi kalau orang lihat saya tuh kayaknya lihatnya orang sakit TBC gitu Bu. Kirain gitu. Oke. Beresi hatinya ya. Iya Ibu Bu. sama itu kayak baperan, suka tersinggung, suka cepat marah gitu loh. Sakit hati. Itu yang menyebabnya itu ya Mbak? Iya, perintahnya apa? Perintahnya ampuni, berkati, ya. Perintahnya apa? Sabar. Perintahnya apa? Penguasaan diri, ya. Itu dilakukan. Yuk, nanti setelah dicabut, Ibu jangan terus santai-santai ya. Semua yang sudah didoakan sembuh itu engkau harus mengerti firman Tuhan semuanya dan engkau harus mengisi hidupmu dengan firman Tuhan. Jangan sampai nanti kemasukan lagi ya. Ayo Bu Nini. Tuhan Yesus, aku mengampuni
Tuhan Yesus, saya mengampunin orang-orang yang menyakitiku. orang-orang yang menyakiti aku. Aku mengampuni mereka semuanya. Aku mengampuni mereka semuanya. Mengampuni suamiku, Mengampuni keluargaku, suamiku, keluargaku, anak-anakku, semua saudara-saudaraku. anakku, Mengampuni saudara-saudaraku. mereka semuanya, Tuhan. Mengampuni Ampuni aku. mereka. Tuhan, ampuni aku. Sembuhkan aku, pulihkan keadaanku. Sembuhkan aku dan pulihkan keadaanku. Haleluya, amin. Bu, Haleluya. kalau doa itu sembari punya iman ya, jangan cuma ngomong doang. Ayo, yang di punggung dicabut di dalam nama Tuhan Yesus, ayo ta. Yang di punggung aku cabut keluar di lepas dalam dalam nama nama Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Atas Semua yang Ibu bukan Nini dari aku Tuhan cabut dilepas. keluar dalam nama Cabut Yesus. Lepas, Dalam nama Tuhan lepas, Yesus. lepas Setiap semuanya atas beban yang Ibu bukan Nini dari dalam Tuhan. nama Yesus. Kuk yang Ampuni bukan Tuhan dari Tuhan. segala dosa pelanggarannya. Yes. Berikan paru-paru yang baru. Para malaikat Tuhan membawa paru-paru yang baru, organ-organ tubuh yang baru atas Ibu Nini di dalam nama Yesus. Yang di punggung yang bukan dari Tuhan, lepas dalam nama Yesus. Kuk yang bukan Lepas, dari Tuhan, lepas. lepas semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh orang mati aku perintahkan keluar di dalam nama Yesus. Semua spirit yang bukan dari Tuhan, yuk kamu mau muntah-muntahin aja itu, cabut keluar dalam nama Yesus. Semua roh kepahitan aku cabut dalam nama Yesus. Teman-teman, kalian kalau sudah mulai melayani Rapalan-rapalan yang bukan dari Tuhan lihat seperti ini ya. Lepas. Ya, Lepas. Semua rapalan pernah lepas. dirapal, pernah merapal Lepas. dalam nama Yesus. Aku Dalam nama cabut keluar Tuhan dalam Yesus. nama Yesus. Lepas dalam nama Yesus. Dan aku berkata kepadamu, diam. Tidak ada manifestasi. Tidak manifestasi, keluar dengan sopan. Keluar Sekarang dengan sopan, dalam diam. nama Yesus. Lepas. Lepas dalam nama Tuhan Yesus. Aku turunkan api dari surga membakar semua yang bukan dari Tuhan. Nini, tubuhmu adalah bait Allah, bukan tempat roh jahat, bukan tempat kuasa kegelapan, tapi tempat roh Tuhan. Demi nama Yesus, roh sakit penyakit keluar dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Keluar dengan sopan. Jangan melihat ini yang negatifnya. Coba teman-teman semua KKS, kalian semuanya dipanggil untuk melayani. Engkau harus tahu bagaimana cara melayani ya. Ya. Semua sakit penyakit rata-rata karena pahit. Ya. Karena dosa yang tidak diselesaikan. Yuk, Minta lepas hati yang dalam nama baru ya. Yesus. Hatimu sudah sangat beku. Yeskiel 36 ayat 26. Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru bunyi. Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru, bukan hati yang keras. Bukan hati pinggir jalan, bukan hati semak duri. Tuhan memberikan kepadamu hati yang baru, hati yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk. Engkau ciptaan yang baru, ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggarannya, dan hari ini dia mengalami kebaikanmu, kemurahanmu di dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi, terima kesembuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Damai sejahtera Tuhan. Sorry, Bu Nini nanti dilayani sendiri ya. Supaya tidak kalian itu nanti melayani jangan gitu ya. Kalian ya semuanya. Bu Nini lanjut Japri ya Bu Nini. Nanti lanjut Japri setelah selesai Zoom nanti kita beresi ya. Karena ini lapis-lapis. Ya ada lagi? Ada Bu Reta sepertinya Bu. Bisa apa? Reta. Reta itu ya Tata. Oh. Oke. Pakai Zoom-nya anaknya. Oh. Oke. Oke, ada lagi? Sudah? Bu Nini habis ini nanti call saya ya. Ya silakan Tata. Tata ada penglihatan apa hari ini pesan Tuhan yang mau disampaikan? Bapak Ibu seperti yang disampaikan Bu Ana tadi ya. Kurang keras. Seperti yang disampaikan Bu Ana tadi ya. Jadi kita itu harus seperti Raja Wali.
Seperti kalau kita setiap hari itu pasti ada namanya ujian. Dan kalau biasanya ada ujian itu kan ada tulisannya harap tenang, ada ujian. Jadi tinggallah tenang bersama Tuhan ya. Jadi ucapkan syukur. Kuncinya cuma satu. Terima kasih Tuhan. Just itu aja. Terima kasih Tuhan. Kau terus layakkan aku untuk semakin segambar dan serupa dengan Engkau. Semakin naik. Seperti itu aja. Atau kalau terlalu panjang ya bilang terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur. Begitu aja. Nanti tiba-tiba tangan Tuhan itu akan terulur. Semua permasalahanmu akan dengan sangat ajaib. Itu akan diselesaikan dengan Tuhan. Dan respon hati tetap harus benar. Begitu saja. Dan hari ini saat saya berdoa dengan Bu Ana, kita itu akan terus bertumbuh seperti tunas Daud, semakin bertumbuh, semakin tumbuh, semakin tumbuh. Ini bicara iman ya Bapak Ibu. Kau akan terus dibawa naik, dibawa naik, dibawa naik. Nah, untuk ujian next level itu kan seperti kalau kita ujian kelas itu kan semakin naik kan semakin sulit. Tetapi tidak akan sulit jika kita juga mengupgrade iman kita gitu. Terus tambahkan nutrisi untuk roh kita yaitu firman. Perkatakan firman itu kita sedang memberikan nutrisi pada roh kita dan itu akan membuat kita semakin kuat gitu. Ya. Begitu saja Ibu. Dan ending dari semuanya adalah bicara tentang kekekalan. Seperti yang tadi di Wahyu itu, kita tidak akan kita akan jadi anak kesayangannya. Oh, buat teman-teman yang masih sakit-sakit, sokat sakit. Oh iya. Sebenarnya Perhatikan kalau ya. Waktu kamu masih pahit, waktu engkau masih pahit, susah mengampuni, jengkel, marah, itu rentan sakit loh. Karena apa? Jati dirimu tuh manusia roh. Hidupnya harus roh. Jadi harus apa? Sabar, harus ada penguasaan diri, harus ada kerendahan hati, kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu tuh harus ada, itu harus sadar. Aku tuh manusia roh. Waktu engkau sadar engkau manusia roh, itu lebih gampang untuk menerapkannya gitu loh. Jadi waktu kepengen marah, manusia roh kok marah. Nah, waktu engkau tetap marah, tubuhmu kena. Tubuhmu kena. Itu di Amsal 4 ayat Amsal 4 ayat 23, di atasnya 23 itu 22. Jadi itu ada hubungannya antara tubuh dengan jaga hati. Kalau engkau tidak menjaga hati, tubuhmu sakit. Amsal 24 ayat 20. Amsal 20 Amsal 4 ayat 22 sampai 23. Ada hubungannya antara tubuh yang sakit dengan hati. Waktu engkau tidak menjaga hatimu, tubuhmu pasti sakit. Ya, hari ini semua yang sakit, yang batuk-batuk nggak sembuh-sembuh, ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Dalam nama Tuhan Yesus juga anak-anak yang mengalami kesakitan Tuhan, ampuni mereka karena mereka memberontak terhadap orang tuanya. Ampuni mereka Tuhan, sembuhkan, pulihkan. Dan biarlah mulai malam hari ini mengalami kesembuhan, mengalami kesadaran untuk terus menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Dari sana tim terpancar kehidupan di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sudah? Amsal 4 ayat 22-23 ya. Jadi jaga hati dengan segala kewaspadaan yang kau ingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan toh. Padahal di atasnya itu yang membuat tubuhmu sembuh, sehat. Oke? Ya silakan berdoa. Oh,
Kalau yang di versi firman Allah yang hidup itu lebih enak, Bu, mudah dipahami. Karena nasihatku mendatangkan hidup sejati bagimu dan kesehatan yang baik. Nah, ada hubungannya dengan kesehatan Kesehatan waktu yang engkau menjadi baik. hati. Jadi jika sakit itu adalah warning. Bapak Ibu tidak pernah melihat Bu Ana sakit ya? Loh, saya disiplin menjaga hati saya. Walaupun disakiti tetap melakukan firman. Makanya sehat. Pengen sehat? Tak? Ayo sehat bersama-sama ya. Ya, silakan. Tata kita tutup dengan doa. Ya, terima kasih Bapak untuk setiap kebenaran firman-Mu, untuk setiap perkataan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap perkataan-Mu itu mengajar kami, membimbing kami, mendidik kami di setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang terus sertai kami, Kau yang terus pimpin kami Tuhan untuk semakin segambar dan serupa dengan kami. Kami percaya Tuhan setiap pertolongan-Mu, setiap uluran tangan-Mu ada buat kami karena Engkau sendiri ada di sebelah tangan kanan kami Tuhan. Dan menuntun kami di setiap jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap keluarga KKS Tuhan. Kau jamah satu persatu Tuhan. Kau urapi satu persatu Tuhan. Untuk menjadi pribadi yang terus setia. Mengikuti setiap jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Bapak, dan Kau juga berkati keluarga kami Tuhan. Menjadi keluarga kudus-Mu dan Kau ikat kami dengan kasih mula-mula dari Bapa di surga. Sehingga kami menjadi terang dunia untuk orang-orang di sekeliling kami dan kami menjadi kitab terbuka untuk orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk semua kami keluarga KKS Tuhan masuk dalam kerajaan-Mu dan Kau tuliskan nama kami dalam buku kitab kehidupan dengan tinta emas-Mu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan untuk semakin segambar dan serupa dengan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. 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 Dan kami terima berkat imam. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Amin. Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Amin. Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Amin. 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 Terima Amin. kasih Bu Ana. Tuhan berkati. Kasih Bu Sehat Ana. Terima kasih Mbak Tata. Sehat Thank you, Bu semuanya. Ana. Thank you, Sehat. Tata. God bless. Hati supaya sehat. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Andi. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Andi ya. Tuhan berkati Pak Andi. Kasih Bu Ana. Bu Ana. Tuhan berkati semuanya. Izin live.